Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihuda wattaba' atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, para jemaah Masjid Al-Firdaus yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk ngaji ilmu agama, di mana ngaji ilmu agama merupakan salah satu ibadah yang sangat ditekankan dalam agama kita. Sebab dengan ilmu kita bisa mendapatkan cahaya yang menyinari perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan ngaji bersama, belajar bersama tentang salah satu ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah salat. Ibadah yang sangat agung dan mulia. Betapa tidak, salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah besok pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perkara yang pertama kali besok dihisab oleh Allah adalah masalah salat. Salat juga merupakan penyejuk mata bagi orang-orang yang beriman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Dijadikan penyejuk mataku adalah ketika aku salat. Ya, artinya Nabi dan orang-orang yang beriman tidak ada penyejuk mata dan hati mereka kecuali salat. Ya, karena dengan salat orang itu akan merasakan kesejukan, merasakan ketenangan, ketentraman. Oleh karenanya seberat apapun masalah kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat itulah yang bisa membuat kita malah kuat, membuat kita malah tegar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, hendaknya kalian meminta bantuan dengan sabar dan dengan sholat. Makanya dulu Nabi SAW kalau ada masalah yang menimpa beliau segera salat. Karena Nabi SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau ada masalah yang menimpa beliau, maka beliau segera salat. Ya. Dan di antara keutamaan salat juga, salat adalah satu-satunya ibadah yang tidak gugur selama nafas masih ada pada seorang hamba. Kalau ibadah-ibadah yang lain, puasa misalkan, kalau memang kita tidak mampu, gugur. Haji, zakat, kalau memang tidak mampu, gugur. Tapi sholat tidak.
selama orang itu masih bernafas, selama orang itu masih bernyawa, wajib bagi dia untuk menunaikan sholat. Ya, kenapa? Karena Allah sangat mencintai ibadah sholat ini. Saking cintanya Allah kepada sholat, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat di atas langit langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara Jibril dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu diwajibkannya oleh Allah SWT di atas bumi dengan perantara Jibril, tapi khusus sholat tidak. Ini menunjukkan betapa besarnya ya dan betapa agungnya kewajiban sholat ini. Ya, di antara hal yang menunjukkan tentang agungnya ibadah sholat, Rasulullah SAW menjadikan sholat salah satu wasiat terakhir beliau. Sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya, ya, sebelum beliau berpisah dengan umatnya, sebelum beliau meninggalkan panggung dunia ini, beliau berpesan, as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat, maksudnya jangan pernah tinggalkan salat. Perhatikan salat-salat kalian. Itu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat juga adalah salah satu ibadah yang paling sering disebut di dalam Al-Quran. Sampai sebagian para ulama mengatakan salat itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 100 kali. Saking ya pentingnya dan agungnya ibadah salat. Oleh karenanya Nabi SAW sangat perhatian dengan salat. Ya, beliau menganjurkan dengan ucapannya, beliau mempraktekkan dengan perbuatannya. Ya, bahkan pernah Nabi SAW itu sholat di atas mimbar sebagai untuk mempraktekkan. Beliau menganjurkan, beliau memberikan peringatan. Ya, semua itu karena pentingnya masalah sholat. Oleh karenanya, kalau memang sholat begitu penting, begitu agung, maka sudah semestinya bagi kita memiliki perhatian dengan masalah sholat ini. Oleh karenanya, insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan ngaji bersama tentang ya sholat, ya tata cara sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini pembahasan yang sangat penting. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita penting mengkaji pembahasan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah karena salat merupakan ibadah yang sangat agung dan mulia tadi, seperti yang sudah kita sampaikan. Dia adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah besok pada hari kiamat. Dia adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW. Dia adalah amal ibadah satu-satunya yang diwajibkan langsung oleh Allah di atas langit tanpa perantara Jibril. Ya, dia adalah satu-satunya ibadah yang tidak gugur selama manusia bernafas dan bernyawa, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya. Yang kedua, kenapa kita penting membahas masalah sholat? Karena mengetahui sifat sholat Nabi, ya, tata cara sholat seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ini ya telah diperintahkan oleh Nabi sendiri. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya yang sahih, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti melihat saya salat. Artinya kita diperintahkan oleh Nabi supaya meneladani tata cara salat yang beliau contohkan. Kenapa demikian? Karena ibadah ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila ibadah tersebut memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ya. Salat misalkan, berarti niatnya harus lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya, maka kita harus memperhatikan niat-niat kita, terutama ketika kita sholat. Hadirkan kita sedang beribadah, bukan untuk mendapatkan pujian, sanjungan, riya. Yang kedua, syarat supaya amal ibadah kita diterima, termasuk ibadah sholat, adalah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, nggak boleh bikin tata cara apa sendiri, tata cara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Pengen model-model baru, tahun 2023 ini mau bikin ya model gaya baru sholatnya, dimulai dengan salam, diakhiri dengan takbiratul ihram misalkan, ya, atau sholatnya ya nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa misalkan. Dulu pernah ada ya, pernah kejadian ya, ada orang sholat diganti bacaan-bacaannya dengan ya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ini tata cara seperti ini yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi tentu tertolak, sia-sia. Sampai wis pegel ya, udah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, tapi tidak diterima oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak mungkin bisa sholat sesuai tuntunan Rasulullah kalau kita nggak belajar ini, kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak membaca hadis-hadis Nabi SAW bagaimana tata cara beliau sholat. Kalau dulu para sahabat pengen belajar tata cara sholat Nabi, gampang, tinggal hadir aja ke Masjid Nabawi melihat gimana Nabi sholat, ya, enak. Lah kalau sekarang, lihatlah sebagaimana saya melihat, sebagaimana saya sholat, kita nggak bisa. Walaupun kita ke Masjid Nabawi nggak bisa lihat Nabi sholat. Terus bagaimana caranya? Mengkaji ya hadis-hadis yang membahas tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya, semua tata cara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya dalam masalah sholat sudah dibukukan dalam kitab-kitab hadis oleh para ulama, detail, komplit, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika membaca doa iftitah, itu kan nggak dikeraskan ya doa iftitah itu, sir. Ya, para sahabat tahu bahwa beliau sedang membaca dari mana? Dari gerakan jenggotnya, jenggotnya Nabi bergetar. Itu aja dibahas oleh para sahabat. Oh, Nabi SAW baca sesuatu sebelum surat Al-Fatihah itu. Dari mana kita tahu? Karena jenggotnya bergetar. Berarti beliau sedang baca. Segitunya, detail. Ya, dibahas oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sekalipun sholat ini merupakan ya kewajiban setiap hari, dan alhamdulillah ya masih banyak kaum muslimin terutama di negeri ini yang masih perhatian dengan sholat. Masjid-masjid kita dapati di mana-mana, alhamdulillah ya, karena negara Indonesia negara Islam ya, syiar-syiar Islam begitu nampak, adzan dikumandangkan kita dengar di mana-mana ya. Namun ya harus diakui juga masih banyak yang jatuh di dalam kesalahan-kesalahan dalam praktek sholat ya. Masih banyak kita jumpai sebagian kaum muslimin terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang perlu untuk diperbaiki. Disinilah pentingnya kita belajar ya, sehingga kita bisa bercermin mana yang benar kita lanjutkan, kita teruskan, dan mana yang salah
untuk kita perbaiki. Ada salah seorang ulama menulis buku Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, kamus daftar kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Ya, ada orang yang sholat nggak pakai sutra, ada orang yang sholat misalkan ya masih ya mungkin tidak mengangkat tangannya, atau sholat tapi menghadap kuburan. Dan itu kesalahan-kesalahan yang banyak kita jumpai dan masih ada. Makanya kita belajar untuk lebih baik. Tujuan kita belajar ilmu agama adalah supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita lebih bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita dalam melakukan amal ibadah ya lebih ikhlas dan lebih sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqwa. Ilmu itu dicari supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita belajar ilmu agama supaya kita semakin bertakwa kepada Allah. Kita belajar sholat, tujuannya apa? Supaya sholat kita semakin benar, semakin dekat dengan sunnah Nabi, ya, meneladani, mencontoh bagaimana dulu Nabi sholat. Kita belajar sholat supaya kita bisa lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih tumaknina, ya, sehingga dengan demikian bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di hadapan kita ada sebuah buku yang mungkin sudah dibagikan, buku yang kami tulis, ya, Salat Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini kami susun secara singkat, ya, tentang bagaimana tata cara salat, ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan berdasarkan dalil, ya. Makanya setiap pembahasan insya Allah kita tampilkan, kita sampaikan dalilnya, ya, karena sebelum kita masuk dalam pembahasan, ya, dalam masalah fikih itu ada dua hal penting yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Satu, dalam masalah fikih acuan kita adalah dalil. Acuan kita adalah dalil. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, idza sahhal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Jadi acuan kita adalah dalil, hadis. Ya, segala perbedaan, ya, mungkin kan dalam masalah fikih itu kan biasanya sering terjadi apa? Perbedaan. Yang satu berpendapat begini, yang satu berpendapat begini. Acuan kita adalah dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58, jika kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun, kembalikan kepada Allah yaitu Al-Qur'an, dan kembalikan kepada Rasul yaitu hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, sebelum kita masuk pada pembahasan fikih salat, dalam masalah fikih itu seringkali terjadi perbedaan, ya. Maka selama perbedaan tersebut masing-masing memiliki pendapat dalil yang kuat, maka hendaknya bagi kita untuk berlapang dada. Tidak boleh saling menyesatkan. Misalkan namanya sholat, ya, dalam sholat ada misalkan yang berpendapat ketika iktidal ada yang sedekap, ada yang lurus seperti ini. Ketika sujud ada yang berpendapat mendahulukan tangan dulu, ada yang berpendapat mendahulukan lutut dulu.
Ya, ketika tasyahud ada yang menggerak-gerakkan, ada yang tidak menggerak-gerakkan. Perbedaan-perbedaan seperti ini adalah perbedaan-perbedaan yang bisa ditoleransi. Kenapa? Karena masing-masing memiliki hujjah, argumen. Kita bisa saja menguatkan salah satu pendapat yang menurut kita itu lebih kuat, silakan. Tapi jangan paksa orang lain mengikuti pendapat kita. Ya, nah kamu sependapat nggak sama saya? Kalau iya, bolo wes. Kalau enggak, alul bid'ah ente. Nah ini nggak boleh. Ya, jangan sampai nanti yang satu sedekap, yang satu enggak. Ketika enggak sedekap disikut. Nah, nggak boleh. Ya, makanya perlu kita belajar, ya, supaya kita semakin dewasa, semakin bijaksana dalam menghadapi perbedaan. Ya, dahulu Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi pernah mengatakan, man lam ya'riful khilaf lam yashumma anfuhul fikha. Siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat, maka hidungnya belum mengetahui perbedaan pendapat, hidungnya belum mencium bau fikih. Baik. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah. Bagi yang memiliki kitab bisa dilihat ya pembahasan persiapan sholat, halaman yang kedua. Poin yang pertama adalah bersuci. Jadi sebelum sholat ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Ya, perlu persiapkan. Kita aja kalau mau kerja, mau bepergian, ada yang perlu dipersiapkan. Apalagi untuk sholat, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Nomor satu yang perlu kita persiapkan adalah bersuci. Pastikan ketika kita hendak sholat, kita dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Ya, suci dari najis. Ya, suci badan kita, suci pakaian kita, suci tempat yang akan kita pakai untuk sholat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkanlah. Ya. Oleh karenanya ketika orang mau sholat, pastikan dulu kita dalam keadaan suci. Kalau dia misalkan junub berarti mandi dulu. Kalau ada pakaian yang kena najis, bersihkan dulu. Ya, supaya apa? Supaya kita menghadap Allah SWT dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Pak, kita aja kalau misalkan diundang ini ya, ada acara walimah, undangan, apalagi kalau yang undang misalkan presiden, gubernur misalkan. Nah, itu biasanya akan mencari pakaian yang bagus, bersih. Iso-iso gak turu ya. Iso pakai baju apa ini ya? Nah, biasanya begitu. Itu kalau kita mau menghadap manusia. Apalagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian masuk masjid. Mohon maaf, jangan sampai kita masuk masjid pakai kaos oblong misalkan, ya kan? Ya, atau pakai baju yang kotor. Ya, jangan. Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ambil pakaian terbaik kita, ya, yang bersih, yang rapi, ya. Nah, lebih-lebih ya, kita harus suci dari hadas besar dan dari hadas kecil, karena itu syarat. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak suci. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yakbalullahu salatan bi ghairi tuhur.
Allah tidak menerima sholat seorang tanpa bersuci. Kalau ada yang nggak berwudu atau dia masih ya ada hadas besar misalkan, kok dia nggak mandi terlebih dahulu atau dia nggak berwudu, tidak sah. Ya, makanya para ulama dalam kitab-kitab fikih sebelum membahas sholat itu dibahas dulu kitabut thaharah, kitab bersuci. Dibahas dulu tentang masalah air, dibahas dulu tentang masalah ya najis, dibahas dulu tentang masalah tayamum, wudu, mandi jinabat dan sebagainya. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat adalah bersuci. Maka dibahas dulu syaratnya. Ya, dibahas dulu syaratnya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa Islam itu sangat perhatian dengan masalah apa? Kebersihan. Islam itu sangat perhatian ya dengan masalah kebersihan. Kebersihan itu ada dua. Kebersihan batin, kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran syirik, dari dendam, dari dengki, iri, kita bersihkan. Jangan sampai kita di dunia ini memiliki kotoran-kotoran hati, sombong, ya, ria dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kebersihan zahir. Apa kebersihan zahir? Kebersihan pakaian kita, kebersihan badan kita, kebersihan tempat tinggal kita. Jadi sebelum misalkan pemerintah atau negara menganjurkan kita untuk hidup bersih, Islam sudah menganjurkan kita untuk hidup bersih. Ya. Jadi Islam sangat mencintai kebersihan dan kesucian. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh keimanan. Baik. Poin yang kedua, sebagai persiapan untuk sholat adalah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Ini juga syarat sahnya sholat. Ya, pastikan ketika kita mau sholat, kita menghadapnya ke arah kiblat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satra." Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Ya, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya, ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Baik. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta ila shalah fa asbihil wudu, summa istaqbilil qiblah." Kalau kamu hendak salat, sempurnakan wudumu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Menghadaplah ke arah kiblat. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat. Itu sudah sepakat para ulama, tidak ada perbedaan. Oleh karenanya, siapa yang salat dengan sengaja tidak menghadap kiblat, maka salatnya tidak sah. Udah ngerti misalkan arah kiblatnya sana, oh ini nyengaja ini. Sholatnya membelakangi ini, sengaja, bukan karena lupa, bukan karena nggak tahu ya. Kalau itu beda lagi urusannya. Ya, ini sengaja. Udah ngerti arah kiblatnya sana, dia malah membelakangi. Ya, apa hukum sholatnya? Tidak sah. Karena dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan menghadap kiblat, Rasulullah menganjurkan, memerintahkan untuk menghadap kiblat, tetapi dia dengan sengaja menyelisihinya. Maka tidak sah. Kecuali dalam beberapa keadaan yang diperbolehkan. Ya, ada beberapa keadaan yang dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Contoh, misalkan dalam keadaan tidak mampu menghadap kiblat. Contoh sakit. Ada orang misalkan sakit, misalkan ya, nggak bisa gerak.
mungkin dia habis kecelakaan, remuk kabeh, ya, posisinya tidak menghadap kiblat, kan wajib tetap sholat. Lah dia mau digeser itu susah, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Allah tidak membebani apa yang di luar dari kemampuan kita. Yang kedua, kalau kondisi takut, ya, misalkan lagi perang dan sebagainya, ya, ini diperbolehkan karena darurat, ya, kondisi darurat. Yang ketiga, kalau sholat sunnah di atas kendaraan saat safar, sholat sunnah, ya, di atas kendaraan saat safar. Karena kalau sholat sunnah boleh orang itu sholat di atas kendaraan, di atas pesawat, di atas kereta, di atas mobil, itu diperbolehkan sholat sunnah. Adapun sholat wajib, ya, tolong perhatikan, sholat wajib hukum asalnya tidak boleh di atas kendaraan. Jadi kalau kita bisa turun, ya, harus turun. Misalkan kalau kita pakai mobil pribadi, misalkan, nah itu kan bisa apa? Turun, cari misalkan masjid, ya, atau pom bensin, ya, sekarang juga banyak ada tempat musolahnya, ya. Kecuali kalau memang nggak mungkin, misalkan sampean pas di atas pesawat, mau turun ya Allah, kan susah. Nah itu darurat namanya. Tapi hukum asalnya nggak boleh. Sholat wajib di atas kendaraan itu hukum asalnya nggak boleh. Tapi kalau sholat sunnah boleh, ya, sholat sunnah diperbolehkan, ya, dan itu tidak harus menghadap kiblat, ya, ke arah manapun, ya, diperbolehkan. Karena sulit. Namanya mobil misalkan, ya, melenggak-melenggok terus, ya kan? Nah, sesuai arah jalan. Intinya yang kedua ini yaitu kita mau sholat harus menghadap kiblat. Siapa yang dengan sengaja sholat tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah, ya, sholatnya tidak sah. Baik. Adapun hikmahnya kenapa kita sholat harus menghadap kiblat, ya, adalah agar kaum muslimin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan badan dan hatinya. Ya, dengan badan dan hatinya. Sebagaimana badannya menghadap, ya, rumah Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hatinya ketika sholat hendaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, kenapa orang sholat harus menghadap kiblat? Supaya bersatu, sehingga terjadi keseragaman, persatuan. Bayangkan saja kalau misalkan nggak wajib menghadap kiblat semuanya, imamnya menghadap kiblat, makmumnya membelakangi kiblat, shaf yang pertama menghadapi ke timur, ya, shaf kedua ke barat, ya, malah kacau nanti, tidak ada persatuan. Ya, Islam menganjurkan kepada kita untuk bersatu, ya, tidak berpecah belah, dan ini salah satu keistimewaan agama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Yang ketiga, yang perlu kita persiapkan, ya, untuk ibadah sholat adalah berdiri. Ya, ini hukumnya wajib. Kalau kita nggak memiliki udzur, wajib ketika kita sholat wajib itu harus dalam kondisi berdiri. Selagi kita mampu, ya, nggak ada udzur. Nggak boleh misalkan mampu terus males aku lungguh lah, nggak boleh. Ya, kecuali kalau memang dia tidak mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jagalah salat-salat kalian.
Ini anjuran, perintah dari Allah, dan perintah itu hukumnya wajib, Pak. Kita harus perhatian sama sholat kita. Jangan pernah tinggalkan apa? Sholat. Semua sholat, baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sholat-sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tinggalkan, jaga baik-baik, pelihara baik-baik. Ya, wassalatil wusta, lebih-lebih sholat wusta. Sholat wusta yang dimaksud di sini adalah sholat asar. Jadi setelah menganjurkan agar kita menjaga sholat 5 waktu, Allah menekankan kita untuk sholat asar. Kenapa? Karena banyak orang lalai dari sholat asar. Soalnya banyak yang sibuk kerja, ya, sibuk kerja. Makanya ada 2 sholat yang sangat dianjurkan. 5 sholat ini semuanya dianjurkan, ditekankan, diwajibkan. Tapi ada 2 sholat yang sangat dianjurkan, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Kata Nabi, siapa yang menjaga 2 sholat ini, maka dia akan kelak bisa melihat Allah di surga. Ganjarannya besar. Kenapa? Karena kalau sholat subuh masih banyak yang lalai, masih banyak yang tidur, ngorok, pemain udan-udan ini, seenak itu turu. Yang kedua asar, ya, karena masih banyak yang sibuk kerja. Maka jangan pernah tinggalkan 2 sholat ini, ya. Nah, kemudian, ya, jadi Nabi SAW juga bersabda, kemudian waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini berdirilah. Kalau kita belajar usul fikih itu, kaidah fikih, berdirilah ini perintah. Dan hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Berarti hukum asalnya berdiri dalam sholat itu hukumnya wajib. Nggak boleh duduk, itu nggak boleh selama kita masih mampu, ya, tidak diperbolehkan. Berdirilah lillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anjuran untuk kita ikhlas. Sholatlah yang ikhlas karena Allah, jangan riya. Qanitin, dengan khusyuk, dengan tenang. Ini juga penting sekali. Hendaknya kita ketika sholat itu apa? Khusyuk dan tumaknina. Nah ini berat ini, Pak. Khusyuk dalam sholat ini berat. Kita mungkin sholat, tapi badan kita di masjid, tapi pikiran kita nggak tahu kemana. Ya, seringkali sholat, ya, badan kita di masjid, tapi pikiran kita diingatkan ini, diingatkan itu. Masih di kantor, masih di rumah, diingatkan WA bojo kurang dibales, ya, sepeda motor mau koyoke sik kurang dikunci, ya. Sering diingatkan tuh, sering diingatkan. Makanya dulu pernah ada cerita lucu, ada orang tanya sama Imam Abu Hanifah, wahai Imam, saya lupa naruh duit saya di mana. Kata Imam Abu Hanifah, sholat tonggula iling. Sholat tonggula iling. Ya, karena kadang biasanya orang ketika sholat diingatkan ini, diingatkan itu. Makanya kita harus menjaga kekhusyuan. Bagaimana caranya Ustadz supaya bisa khusyuk dalam sholat? Satu, ya, agar kita khusyuk dalam sholat, ya. Satu, datanglah, ya, tepat waktu. Jangan masbuk. Syukur-syukur bisa datang sebelum adzan. Masya Allah. Supaya apa? Supaya kita ada pemanasan terlebih dahulu. Kita bisa sholat sunnah terlebih dahulu, supaya kita bisa berdoa terlebih dahulu antara adzan dan qomat. Sehingga ketika kita sholat wajib, kita sudah betul-betul dalam keadaan apa? Siap. Beda sama orang misalkan datangnya masbuk, ya, apa maning kesusu. Nah, qul huwallahu ahad Allahu samad, langsung gerudak-geruduk. Nah, akhirnya nggak khusyuk.
Akhirnya nggak ngos-ngosan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, cara supaya kita bisa khusyuk, usahakan kita memahami apa yang kita baca. Apalagi kita ini bukan orang Arab, sedangkan bacaan-bacaan sholat itu pakai bahasa Arab. Allahu Akbar misalkan, kemudian doa istiftah itu kan bahasa Arab semuanya. Kemudian baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat, ya, kemudian ruku, di situ ada juga doanya, i'tidal ada doanya. Nah, itu kita fahami, kita resapi, kita renungi, bukan cuma sekedar bacaan begitu saja, tapi kita betul-betul mendalami, menghayati. Ya, maka ini juga menganjurkan kepada kita supaya kita apa? Kita mengilmui apa arti yang kita baca. Bacaan-bacaan yang kita baca itu, oh ini artinya apa? Masya Allah Pak, kalau kita memahami dengan bagus, itu luar biasa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosa sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosa sebagaimana kain putih dibersihkan dari noda. Luar biasa. Kalau kita memahami artinya itu luar biasa. Yang ketiga, cara supaya kita khusyuk di dalam sholat, ya, hendaknya kita sholat itu dengan tumak nina, tenang, pelan-pelan, nggak usah kesusu, patas, pemenang teraweh, coba sampai koyok singa Blitar itu 23 rakaat tapi cuman 10 menit atau 7 menit itu, nah jangan. Ya, itu malah nggak sah itu. Dulu di zaman Nabi pernah ada orang sholat patas, ditegur sama Nabi SAW, sholli fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Suruh ngulangi. Ya, jadi harus tumak nina. Lucu, pernah diceritakan ada orang Badui sholatnya patas, ya, dilihat sama Umar bin Khattab. Tahu sendiri Umar, ya kan? Umar tegas ya. Umar selesai sholat dipanggil sama Umar bin Khattab, ulangi sholatmu, nggak sah sholatnya. Ya, akhirnya sholatnya tumak nina Pak, pelan-pelan. Selesai sholat ditanya sama Umar bin Khattab, ya, gimana sholatnya, enakan yang pertama apa enakan yang kedua? Kata orang Baduinya, enakan yang pertama. Kenapa? Karena kalau yang pertama saya ikhlas lillahi ta'ala, tapi kalau yang kedua karena saya takut sama sampean. Jadi harus apa? Harus tumak nina, ya, harus tumak nina. Yang keempat, cara supaya kita bisa khusyuk juga adalah menghilangkan segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita. Segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan, hilangkan, hindari. Contoh, misalkan orang sholat sambil nahan BAB, ngempet, nah, itu nggak raya Pak, nggak khusyuk. Ya, sampai merem-merem ngempet deh misalkan. Mendingan apa? BAB dulu, supaya nanti ketika sholat betul-betul dalam keadaan apa? Khusyuk. Kata Nabi SAW, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafihul ahdasan. Jangan sholat kalau sudah dihidangkan makanan. Nah ini, mungkin kita lagi lapar, terus mau sholat, ternyata istri sudah nyiapkan, wis ndelok soto tarawon. Nah, ya apa Pak, sholat dulu apa makan dulu? Sampai lapar nih dan sudah dihidangkan.
Ya, milih sholat dulu apa makan dulu? Ya, sholat apa makan? Kalau kita lapar dan kita sudah istilahnya sudah dihidangkan, udah pengen, maka makanlah terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika sholat nggak kepikiran. Timbangannya sampean sholat, koyo enak rawone gimana? Ya, sing kebayang akhirnya apa? Rawon nanti malah. Nah, ya. Jadi kata Nabi, tidak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Wala huwa yudafi'ul ahbasan, dan tidak boleh sholat sambil menahan BAB. Ya, karena itu malah mengganggu kekhusyuan. Demikian juga segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan, hindari. Contoh, ya, ini yang perlu kita ingatkan juga ya, karena sering kadang masih terjadi kesalahan. Ya, masih banyak yang lalai. Satu, ya, yang sering mengganggu kekhusyuan, dering HP. Makanya pastikan kalau kita mau sholat, kalau kita bawa HP, dimatiin atau di silent. Ya. Jangan sampai nanti pas sholat, ya, HP-nya berdering. Dangdutan bisa. Nah, iso-iso gak khusyuk, joget malah. Nah, ya kan? Yang sering mengganggu kekhusyuan juga apa? Bawa anak kecil lari ke sana kemari, ya, yang di bawah 7 tahun ya, yang belum mumayyiz. Kalau 7 tahun dan dia bisa diatur, silahkan dibawa. Karena umur 7 tahun itu memang sudah dianjurkan untuk dilatih. Tapi di bawah itu, kalau kita bisa, jangan dibawa. Kenapa? Karena anak kecil sholat di bawah, umurnya masih 7 tahun, sholatnya itu belum sah. Sholat anak kecil yang umurnya masih di bawah 7 tahun itu belum sah. Jadi percuma kita bawa apa? Ke masjid itu masih percuma. Bisa-bisa malah apa? Ganggu. Bisa ganggu. Yang ketiga, yang sering ganggu juga kekhusyuan adalah kaos-kaos yang ada tulisan. Kaos-kaos yang ada tulisan nih. Kenapa Pak? Ganggu yang di belakang, di pojok. Nah, ono kaos tulisannya percuma ganteng bojone siji. Nah, ya. Ayo sampean sholat lagi moco kaos gituan. Ya. Moco ada ya sarungnya gajah duduk. Piye ya? Piye duduknya gajah ya? Akhirnya malah mengganggu. Ya, mengganggu kekhusyuan. Ya, lebih parah lagi kadang-kadang apa? Ini sekarang banyak terutama anak-anak muda, kadang kaosnya kaos tulisan-tulisan pemain bola orang-orang kafir. Messi, Ronaldo misalkan. Ya. Wah, Ronaldo rek masuk Masjid Al-Firdaus. Kapan masuk Islami? Ya. Oh, jangan-jangan saiki kan nang Saudi ya, wis masuk Islam balik. Nah, akhirnya malah mengganggu pikiran kita. Ya, mengganggu pikiran kita. Makanya cari yang polos-polos saja. Ya, cari yang polos-polos karena jangan sampai kita mengganggu orang yang di belakang. Kasihan yang di belakang. Termasuk yang ganggu juga kalau kita sholat di depan cermin. Ya, sampean sholat depannya cermin, ganggu Pak. Akhirnya ngoco. Nih, ganteng juga gue. Ya kan? Akhirnya ganggu. Jadi intinya setiap hal yang bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat apa? Hilangkan supaya kita betul-betul sholat itu dalam kondisi apa? Khusyuk. Nabi SAW juga bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin." Kata Nabi, sholatlah kamu dengan berdiri. Ini hukum asalnya sholat harus dengan berdiri. Kalau kamu nggak mampu sholat dengan berdiri, sholatlah dengan duduk. Sholatlah dengan duduk. Duduknya bisa seperti duduk ketika tasyahud,
duduk iftirash, ya, atau duduk boleh juga dengan bersila, ya. Nah, dua-duanya pernah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ilam tastati, kalau kamu nggak mampu juga, duduk juga nggak bisa, fa'ala jambin, maka dengan berbaring, ya, maka dengan berbaring. Kalau nggak bisa dengan berbaring, pakai apa? Isyarat mata. Misalkan orang-orang yang di ICU, ya, sakit di ICU, kadang udah nggak bisa gerak, tangannya, kakinya nggak bisa, tapi dia masih sadar. Orang-orang seperti ini dia tetap wajib sholat semampunya, ya, tapi cukup dengan apa? Isyarat saja, mata, bukan dengan tangan, ya. Sebagian orang isyaratnya pakai tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuknya gini, sami Allahu liman hamidah, pakai tangan. Itu tidak benar. Isyarat maksudnya isyarat dengan mata, ya. Kalau nggak bisa dengan isyarat, ya wis wayahe di sholati ya, wis wayahe di sholati. Baik, intinya harus dengan apa? Berdiri, kecuali dalam beberapa kondisi. Satu, kalau kondisi sakit, ya, kalau nggak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk sebagaimana dalam hadis tadi Imran bin Husain. Yang kedua, kalau kondisi perang, takut, ini juga diperbolehkan, ya. Nah, namanya juga kondisi darurat, gitu ya. Yang ketiga, kalau imamnya sholat dengan duduk, seperti dulu Rasulullah pernah ngimami sambil duduk. Para sahabat berdiri, disuruh oleh Nabi duduk, karena imam itu harus diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau imamnya duduk, berarti makmumnya juga duduk. Kalau imamnya berdiri, berarti hukum asalnya makmum juga harus berdiri, ya. Baik. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, yang saat itu Nabi mengimami dengan duduk, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk duduk juga. Fa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau imam salat dengan duduk, salatlah kalian dengan duduk juga. Yang ketiga, jadi kalau imamnya kondisinya duduk, maka makmum harus duduk juga, nggak boleh berdiri, supaya sama. Baik. Sekarang kalau imamnya berdiri, maka makmum juga hukum asalnya wajib berdiri, kecuali kalau dia tidak mampu. Kecuali kalau tidak mampu. Yang ketiga, yang keempat, ketika sholat sunnah, ini boleh. Walaupun kita mampu berdiri, boleh dengan duduk. Kalau sholatnya sholat sunnah, karena Rasulullah SAW pernah sholat malam, sholat sunnah, ya. Beliau sholatnya dengan duduk, padahal tidak sakit, tidak mengapa. Tapi kalau sholat wajib dengan berdiri. Tapi kalau sholat sunnah boleh, ya, dengan duduk. Hanya saja pahala sholat dengan berdiri lebih besar daripada kalau kita sholat sunnah dengan duduk. Dalam sebuah hadis, pahalanya separuh, ya, pahalanya apa? Separuh. Kalau kita sholat sunnah dengan berdiri, pahalanya lebih besar daripada kalau sholat sunnah dengan duduk. Baik. Sekarang kalau sholat sunnah dan imamnya berdiri, bolehkah makmum sholat dengan duduk? Misalkan sholat tarawih. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Imamnya sholatnya dengan berdiri. Boleh nggak makmum sholatnya dengan duduk? Padahal dia mampu. Dia nggak ada udzur, gitu ya. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia harus mengikuti imam. Kalau dia sholat sendiri, boleh sholatnya dengan duduk. Tapi kalau dia mengikuti imam,
dan imamnya sholatnya dengan berdiri, wajib bagi dia untuk mengikuti imam, kecuali kalau makmumnya nggak mampu berdiri, boleh dia dengan duduk. Baik. Yang keempat, ya, yang keempat di antara yang perlu untuk dipersiapkan sebelum kita sholat adalah meletakkan sutroh. Sutroh itu artinya pembatas. Ya, ketika kita mau sholat, hendaknya kita menaruh pembatas antara kita dengan tempat sujud kita. Bisa tembok, bisa tiang, bisa kayu, ya seperti itu alat-alat sutroh, atau bisa juga orang. Yang penting adalah pembatas yang menghalangi nanti ketika ada orang yang mau lewat di depan kita. Nabi SAW mengatakan, la tusalli illa ila sutrah. Janganlah kamu sholat kecuali menghadap sutrah. Wala tada ahadan yamurru baina yadayk. Jangan kamu biarkan orang lewat di depanmu. Ini sunnah yang sering dilalaikan oleh orang. Kadang-kadang ada sebagian orang itu sholat nggak pakai apa? Sutroh. Ya, sholat di pojokan, sholat gitu aja, nggak pakai sutroh. Ini keliru. Hendaknya bagi dia untuk mendekat kepada apa? Sutroh. Entah itu tembok, entah itu tiang, entah itu kayu. Bahkan dulu ada sebagian sahabat Nabi, ketika sholat terus nggak ada sutroh, apa yang dia lakukan? Dia tumpuk batu ditumpuk sampai ketika sudah agak tinggi dipakai untuk sutroh. Begitu semangatnya para salaf, para sahabat dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kalau kita sudah pakai sutroh terus ada orang yang lewat, hendaknya kita menyetop, menahan. Sebagaimana kata Nabi, wala tada ahadan yamurru baina yadayk. Jangan kamu biarkan ada orang lewat di depanmu. Fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Kalau dia tetap nekat, maka hendaknya kamu apa? Melawannya. Maksudnya harus bertahan. Jangan biarkan dia apa? Ya, melewat depan kita. Kenapa? Fa inna ma'ahul qarin, karena bersamanya ada setan. Karena dia sedang merusak sholat kita. Setan itu kan apa? Berusaha untuk merusak sholat seorang hamba. Tapi kalau dia sudah lewat gitu, lolos, dikejar gak? Perlu dikejar apa enggak? Enggak perlu. Ya, enggak perlu. Baik. Selanjutnya, setelah kita mempersiapkan beberapa persiapan untuk sholat, ya, sekarang kita masuk pada tata cara gerakan-gerakan sholat. Yang pertama adalah berniat. Ya, berniat ini adalah rukun ya dalam ibadah sholat, ya, yang harus kita lakukan untuk menentukan sholat apa yang kita lakukan. Karena orang itu ditentukan dengan niatnya. Innamal a'malu bin niat. Setiap orang tergantung kepada niatnya. Itulah yang membedakan. Misalkan ada orang masuk masjid, sholat 2 rakaat. Bisa jadi sholatnya sholat tahiyatul masjid. Bisa jadi sholatnya sholat isya. Mungkin dia lagi musafir, ya kan? Nah, mungkin saja dia sholat sunnah qobliyah. Mungkin saja dia sholat malam. Mungkin saja sholat istikharah. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Ya, makanya diperlukan niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Dan niat adalah syarat sahnya ibadah. Dengan kesepakatan para ulama, tidak sah wudu, tidak sah sholat, tidak sah puasa jika tidak dibarengi atau tidak dibangun di atas niat. Ya,
Tapi perlu diperhatikan, niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Tidak perlu untuk dilafadzkan. Niat itu termasuk amalan hati. Jadi tempatnya di dalam hati, tidak perlu untuk dilafadzkan. Karena tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Tidak ada penukilan dalam kitab-kitab hadis bahwa Nabi SAW dan para sahabat dulu sebelum sholat beliau melafadzkan apa? Niat terlebih dahulu. Nawaitu sholat al-isya ya arba'a raka'atin fardhan lillahi ta'ala adaan lillahi ta'ala fi masjid al-firdaus khalfa imam ya. Misalkan itu nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Wa khairul hadyi hadyu Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Andaikan memang ada contohnya, pasti akan disebutkan oleh para sahabat dalam hadis-hadis. Tapi ternyata nggak ada dalam kitab-kitab hadis yang menyebutkan bahwa Nabi melafadzkan niat seperti itu. Ya, jadi itu tidak ada contohnya. Seperti tadi sudah kita sampaikan, yang namanya ibadah harus memenuhi dua syarat. Satu, harus ikhlas, dan yang kedua harus ittiba, sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Kalau ada dalilnya kita ikuti, kalau nggak ada dalilnya ya nggak usah. Daripada sampean pegel tapi nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi ada beberapa isyarat dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Nabi itu tidak melafadzkan. Contoh dalam hadis Aisyah disebutkan, kana Nabi SAW yastaftihu salatahu bitakbir. Kata Aisyah, Nabi itu membuka salatnya dengan takbiratul ihram. Itu isyarat dari Aisyah. Ya, isyarat dalam hadis. Nabi membuka salatnya dengan takbiratul ihram, bukan dengan nawaitu. Saking nggak ada dalilnya, sebagian orang bikin-bikin, mempelintir, ya, memaksakan. Ada sebagian yang berdalil, apa dalilnya nawaitu sebelum sholat? Oh ada katanya. Apa dalilnya? Sallu kama ra'aitu muniyo usolli. Muniyo usolli. Ya, sallu kama ra'aitumu muniyo usolli. Nah, plesetan dari hadis. Ini kan nggak benar ini. Ini namanya apa? Memaksakan. Ya, yang tidak ada dalilnya. Menarik. Pernah diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, pernah di Masjidil Haram ada orang mau sholat duhur, akhirnya dia melafadzkan niat, nawaitu sholat ad-duhri arba'a raka'atin fardhan lillahi ta'ala fil Masjidil Haram khalfa imam Syekh Sudais, ya, lengkap wis. Ternyata sebelum takbiratul ihram, orang sampingnya ngomong, sebentar Pak, ya, ada apa? Ada yang kurang. Apa yang kurang? Hari sama tanggalnya belum. Hari sama tanggalnya. Baik, intinya kita wajib berniat, tapi tidak perlu untuk dilafadzkan, karena niat itu adalah amalan hati, tempatnya di dalam hati, dan tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat mereka melafadzkan niat. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir untuk mengharamkan sesuatu yang hukum asalnya boleh sebelumnya. Ihram itu mengharamkan. Kenapa? Karena orang kalau sudah masuk sholat, ada beberapa hal yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Contoh, kita kalau sebelum sholat boleh ngobrol apa enggak? Masih boleh. Ngomong masih boleh. Makan boleh apa enggak? Boleh. Minum boleh. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, boleh nggak ngobrol? Ya.
Ya apa baru mari sholat mampir warung, nah, nggak boleh. Kalau sudah takbiratul ihram nggak boleh. Kalau sudah takbiratul ihram nyicipi kopi misalkan, boleh apa enggak? Nggak boleh. Padahal sebelumnya boleh. Kalau sebelum takbiratul ihram boleh. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Takbir yang dengan takbir ini mengharamkan sesuatu yang hukum asalnya apa? Boleh. Ya. Nah, dan takbiratul ihram adalah rukun di dalam salat. Dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ini harus dikatakan. Tidak boleh cuma sekedar di dalam hati saja. Hanya harus dilafadzkan, Pak ya. Harus dilafadzkan, harus gerak lisan kita. Ya, tidak boleh cukup di dalam hati saja. Dan nggak boleh selain dengan lafadz ini. Sampai ganti dengan lafadz yang lain nggak boleh. Misalkan Allahu Ajal, Allahu A'zam, Allah yang maha agung, misalkan diganti lafadz yang lain nggak boleh. Apalagi diganti pakai bahasa Indonesia. Ya, takbiratul ihramnya Allah maha besar, misalkan. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Harus dengan lafadz Allahu Akbar. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salatit tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat itu adalah ya, bersuci, yang mengharamkannya adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkannya adalah salam. Ya, maksudnya kalau sudah salam berarti boleh lagi, yang tadinya terlarang ketika sholat jadi boleh lagi. Apa hikmahnya ketika orang sholat itu harus takbiratul ihram dulu? Hikmahnya adalah supaya orang yang sholat menghadirkan dalam dirinya pengagungan kepada Allah. Karena Allahu Akbar itu artinya apa? Allah maha besar. Berarti dia merasa rendah di hadapan Allah. Ya, pekerjaannya, hartanya, jabatannya kecil di hadapan Allah SWT. Allah yang maha besar. Sehingga dia ketika sholat betul-betul mengagungkan Allah, menghadirkan keagungan Allah SWT, sehingga merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ini hukumnya sunnah. Jadi kalau takbiratul ihram itu rukun, tapi kalau mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Artinya kalau seorang tidak mengangkat tangan, sah apa tidak sholatnya? Sah. Ya, tetapi hendaknya bagi kita untuk melaksanakannya. Karena itu dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim hendaknya meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu wajib maupun sunnah. Ya, baik itu wajib maupun sunnah kita praktekkan. Ya, baik. Karena hadis-hadis tentang mengangkat tangan ini derajatnya mutawatir, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, mengangkat mengangkat tangan ini ada dua sifat. Yang pertama adalah mengangkat tangan sampai bahu. Ya, sampai bahu. Seperti ini. Ya, Allahu Akbar. Jadi sejajar dengan apa? Bahu. Ini boleh. Yang kedua adalah sejajar dengan daun telinga. Ini juga ada dalilnya. Jadi boleh sejajar dengan bahu, boleh juga sejajar dengan daun telinga. Dan yang paling bagus adalah kadang begini, kadang begitu. Supaya apa? Supaya kita mempraktekkan semua sunnah Nabi. Ya, suatu saat sholat sejajar dengan bahu, suatu saat kita sholat sejajar dengan daun telinga. Itu yang lebih utama. Supaya apa? Dua-duanya kita praktekkan. Karena dua-duanya adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadisnya. Kita kalau selama hadisnya sahih, pakai, amalkan. Begitu. Ya, kata sahabat Ibnu Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibai. Aku melihat Rasulullah sallallahu apabila beliau berdiri untuk salat, beliau mengangkat tangannya. Berarti ini menunjukkan sunnah.
Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Di sini bukan wajib. Kenapa? Karena cuma perbuatan. Dalam kaidah usul fikih dikatakan mujarradul fi'li la yadullu 'alal wujub. Sekedar perbuatan Nabi maka itu tidak menunjukkan wajib. Ya, tidak menunjukkan wajib. Hatta takuna hadwa mankibai, sampai sejajar dengan kedua bahu. Jadi boleh. Ya. Pakai yang sampai daun telinga juga ada dalilnya. Dan mengangkat tangan ini juga boleh berbarengan dengan takbiratul ihram, boleh sesudahnya dan boleh sebelumnya. Semuanya ada dalilnya. Misalkan, ya, misalkan kita mengangkat tangan sambil takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti ini bareng. Ngangkat tangan bareng dengan mengucapkan apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, boleh. Boleh takbiratul ihram dulu baru kemudian ngangkat tangan, Allahu Akbar, kemudian baru ngangkat tangan. Atau ngangkat tangan dulu baru kemudian takbiratul ihram. Kita angkat tangan dulu, ya, terus Allahu Akbar, itu juga boleh. Jadi ada berapa? 3 sifat. Boleh sebelum takbiratul ihram, boleh sesudah takbiratul ihram, dan boleh bersamaan. Ya, semuanya hukumnya boleh. Kemudian setelah itu yang keempat adalah meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Ya, ini juga termasuk sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak wajib. Ini nggak wajib, tapi ini hukumnya apa? Sunnah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jangan kebalik. Nanti tangan kirinya yang di atas tangan kanan. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkannya bisa ya di apa ini namanya? Pergelangan boleh. Boleh juga di punggung. Ya, seperti ini. Seperti ini boleh. Punggung tangan kiri. Boleh juga di pergelangan. Pergelangan begini, ini juga boleh. Kemudian di sini juga boleh. Jadi ada 3 sifat. Boleh di punggung tangan kiri, telapak tangan kiri, boleh di pergelangan, boleh juga di sini. Ini semuanya ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meletakkannya di mana? Meletakkannya di atas dada. Ini hadis yang sahih dalam masalah ini. Sebagaimana dalam hadis Wa'il bin Hujr, "Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri." Saya sholat bersama Rasulullah dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Dada itu mana? Sampai kalau ya ada tulang dada itu, ya kan? Nah, nunut tulang dada, sing kuru gampang ya, sing lemu gak ketemu ya. Baik, jadi di atas dada, ya, di atas apa namanya tulang-tulang ya dada ini, bisa begini. Bukan di atas dada itu berarti sini. Sebagian orang berlebih-lebihan, ya, maksudnya dada di atasnya. Ini bukan di atas dada, ini namanya di atas leher. Ya, sebagian orang ini koyok kati nyekik. Ini salah. Ya. Salah juga sebagian orang terlalu bawah. Sampai napu sare misalnya. Kadang-kadang ke bawah lagi malah. Ke bawah lagi. Malas biasanya. Nah. Kadang ada lagi yang miring gini. Katanya sini tempatnya hati di sini. Akhirnya miring gini. Kenapa ini? Untuk menjaga hati. Jagalah hatimu katanya. Katanya di sini. Ini juga nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya yang sahih adalah di atas dada. Jadi dada itu sini Pak ya. Nah, ini dada. Ya. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, di atas dada. Ini yang sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita cukupkan sampai sini dulu. Bersambung pada episode berikutnya, insyaallah. Ya, pertemuan berikutnya.
Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita sehingga salat kita bisa lebih mendekati dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 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 Monggo. Sekali ya, apa? Satu aja. Cara sholat berpakaian yang saya tanyakan perhiasan atau keindahan di dalam sholat itu. Ya. Pakaian apa yang harus kita pakai sholatnya itu? Ya. Pakaian yang indah ketika sholat, pertama, satu pakaian yang menutup aurat. Ya, yang menutup aurat, karena inti dari sholat itu adalah menutup aurat. Jangan sampai nanti sholat, maaf nih, ada sebagian bolong-bolong misalkan. Nah, sekarang kan banyak tuh anak-anak muda kakek gaya, ya, celonone malah bolong-bolong, Pak. Ya, nah, dia merasa bahwa itu lebih apa? Modern, padahal itu ketinggalan zaman sebenarnya, malah jelek. Jadi pastikan menutup aurat, itu yang paling penting. Ya? Untuk masalah ya, ini yang pertama dulu. Jadi yang paling inti adalah menutup aurat. Yang kedua adalah pakaian tersebut bersih, tidak najis, ya, tidak najis. Kemudian pakaian tersebut indah menurut urf. Menurut urf. Urf itu artinya adat istiadat. Misalkan menurut adat istiadat kita, orang sholat itu pantasnya misalkan pakai kopiah. Pakai kopiah. Iya kan? Walaupun misalkan nggak pakai kopiah apa? Sah juga gitu. Tapi ya dalam urf adat masyarakat kita, ya, yang namanya indah itu adalah kalau menutup kepala. Berarti itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Adapun warnanya apa, ya, itu terserah. Yang penting tidak melanggar syariat, ya, tidak melanggar syariat. Tapi warna yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah warna putih. Makanya beliau mengatakan ilbasul bayadha minas siyab. Pakailah pakaian yang berwarna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah orang yang mati dengan kain kafan yang berwarna putih. Ya, tapi kalau mau pakai yang lain juga boleh. Tapi itu yang warna yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling penting adalah apa? Menutup aurat, kemudian bersih, tidak najis, kemudian indah menurut urf. Bukan cuma sekedar menutup aurat saja. Karena kadang mungkin menutup aurat tapi dia tidak indah dalam pandangan syariat, dalam pandangan manusia. Contoh misalkan ada orang mungkin sholat, ya, pakai celana, ya, terus pakai kaos oblong misalkan. Menutup aurat apa tidak? Menutup aurat. Tapi pantas apa enggak? Enggak pantas. Kan gitu. Enggak pantas. Makanya di situ kalimatnya Allah tidak menyuruh kita tutuplah aurat kalian ketika masuk masjid. Bukan. Tapi ambillah perhiasan kalian. Maksudnya yang pantas. Bukan cuma sekedar menutup aurat saja, tapi pakaianlah yang terbaik, yang rapi, ya. Jadi begitu. Kemudian yang paling penting juga tidak melanggar syariat. Ya, jangan ada yang misalkan gambar-gambar yang bernyawa atau tadi tulisan-tulisan yang justru malah mengganggu gitu. Adapun mau model bagaimana terserah, karena hukum asal pakaian adalah boleh. Hukum asal pakaian itu adalah boleh. Tidak boleh kita melarang sampai ada dalil yang melarangnya. Misalkan mau pakai baju batik misalkan, monggo silahkan. Mau pakai songkok nasional silahkan. Karena hukum asal pakaian adalah boleh. Kita nggak boleh melarang, oh nggak boleh pakai baju batik. Mana dalilnya sana? Ya, nggak ada. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Karena hukum asalnya adalah ya boleh.
masalah makanan, masalah minuman, masalah pakaian, masalah-masalah dunia, hukum asalnya adalah boleh. Selama tidak ada dalil yang melarang, maka tidak boleh kita melarangnya. Begitu. Jelas ya Pak? Nah, alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.